Serius, saya sama seperti kalian. Saya skeptis, saya ragu, saya nggak bisa percaya kalau dalam waktu hanya 30 hari seseorang bisa menghasilkan 100 juta rupiah dari bisnis online. Tanpa modal besar, tanpa toko fisik, bahkan tanpa pengalaman. Saya benar-benar skeptis awalnya. Sama seperti kalian, saat hari ini di konten ini saya bilang kalau kalian bisa menghasilkan 100 juta hanya dari bisnis online. Saya yakin kalian sangat skeptis. Saya yakin kalian mikir kalau itu semua bullshit. Tapi memang kebanyakan orang berpikir kalau bisnis itu butuh bertahun-tahun untuk berkembang. Itu bagi kebanyakan orang, bukan bagi orang-orang tertentu yang udah tahu cara mainnya. Artinya, kalau kalian tahu cara mainnya, cara kerjanya, kalian bisa melesat dalam waktu singkat. Coba bayangin, kalian bangun tidur, cek HP, terus saldo rekening kalian itu nambah terus. Kerjanya santai dari rumah, tapi duit ngalir kayak ATM pribadi. Saya yakin kalian semua mau. Tapi gimana caranya, kan itu persoalannya. Apakah butuh modal besar? Enggak. Apakah harus punya banyak followers? Juga enggak. Atau harus punya produk sendiri? Juga nggak perlu. Faktanya, ada trik sederhana yang bikin bisnis online kalian bisa meledak. Dan sayangnya 99% orang masih belum tahu cara ini. Oleh karena itu, di video ini saya bakal membongkar langkah demi langkah buat dapetin omset 100 juta dalam 30 hari. Platform dan strategi yang bisa bikin cuan ngalir terus. Serta kesalahan yang harus kalian hindari biar nanti nggak boncos. Jadi, kalau kalian pengen mencapai kebebasan finansial dan bisnis online yang sukses dalam waktu singkat, dalam waktu sebulan, jangan skip video ini. Oke, jadi begini, harus kalian tahu. Hal pertama yang harus kalian siapkan untuk sukses di bisnis online adalah mindset. Ini yang paling penting. Sebenarnya ini enggak hanya di bisnis ya, di semua sektor. Kalau kalian pengen sukses, mindset dulu yang harus kalian bangun. Karena begini, banyak orang gagal di bisnis online terutama itu bukan karena kurang modal atau skill, tapi karena mindset yang salah. Saya bakal jelasin ke kalian 3 mindset utama yang harus kalian tanamkan di dalam diri kalian jika kalian pengen sukses di bisnis online. Yang pertama adalah mindset cepat bertindak. Mindset ini itu penting karena kesempatan dalam bisnis online itu selalu berubah. Kalian jangan terlalu lama mikir, langsung eksekusi aja, karena kesuksesan itu hanya milik mereka yang berani mengeksekusi, bukan hanya berani bermimpi. Dalam bisnis online, kesempatan itu selalu berubah dengan cepat. Tren yang hari ini booming, besok mungkin akan redup, seredup-redupnya. Algoritma media sosial itu selalu diperbaharui. Siapa yang cepat bertindak, maka dialah yang nanti akan menang. Apalagi kesempatan itu tidak pernah menunggu. Kesempatan tidak pernah menunggu. Banyak orang terlalu lama mikir, ragu-ragu, dan akhirnya kehilangan momentum. Mereka sibuk mencari cara yang paling sempurna sebelum memulai. Padahal yang terpenting itu bukan cara yang paling sempurna, tapi siapa yang bisa segera mengeksekusi dan kemudian memperbaiki sambil jalan. Learning by doing. Karena bisnis online itu tentang kecepatan dan adaptasi, bukan tentang siapa yang sempurna. Contoh, banyak orang yang pengen jualan di TikTok Shop, tapi sibuk riset berbulan-bulan. Sementara itu orang lain udah langsung memulai, sudah meraup jutaan rupiah dari TikTok. Itu contoh pertama. Kemudian ada contoh yang kedua. Ada tren produk viral, tapi karena terlalu lama nimbang untung ruginya, akhirnya stoknya keburu habis duluan. Akhirnya hilang itu momentum. Di konteks ini kalian harus ingat bahwa action itu jauh lebih penting dari sekedar rencana. Riset berbulan-bulan dan rencana yang bagus itu nggak bakalan ada gunanya jika nggak dieksekusi. Intinya begini, mulai dulu, sempurnakan sambil jalan. Jangan takut gagal karena setiap kegagalan itu adalah pelajaran. Dan yang paling penting, setiap hal tanpa tindakan itu sama dengan kesempatan yang hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mindset yang harus kalian bangun adalah berorientasi pada solusi. Bisnis itu bukan hanya tentang menjual, tapi tentang menyelesaikan masalah orang lain. Inilah yang membedakan antara pebisnis biasa dengan pebisnis yang luar biasa. Yang kalian harus tahu adalah orang itu enggak membeli produk kalian. Mereka membeli solusi. Coba pikirkan, kenapa orang-orang itu membeli skincare?
Itu bukan karena mereka sekedar pengen punya krim, tapi karena mereka pengen kulit mereka itu jauh lebih putih, jauh lebih bersih dan glowing. Kenapa orang membeli kursus online? Ya mereka bukan sekedar untuk belajar, tapi karena mereka pengen meningkatkan skill dan penghasilan. Jadi dalam bisnis online, kalian jangan hanya fokus untuk menjual barang atau jasa, tetapi fokuslah pada solusi yang bisa kalian tawarkan, yang bisa kalian berikan kepada pelanggan kalian. Apalagi dalam dunia bisnis, tren itu bisa berubah kapan aja. Tapi bisnis yang benar-benar bisa membantu pelanggan, customer itu akan selalu dicari. Itulah sebabnya perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, misalnya Tesla atau Amazon itu sukses karena mereka selalu menghadirkan solusi baru bagi para konsumennya. Itulah kenapa pebisnis yang sukses itu selalu mendengarkan pelanggan. Mereka selalu mencari tahu apa kesulitan yang sering pelanggan hadapi, apa yang membuat pelanggan itu frustasi atau tidak nyaman, bagaimana produk atau layanan itu bisa membuat hidup para pelanggan jauh lebih mudah. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus kalian ajukan dan kalian cari jawabannya kalau pengen bisnis kalian itu berfokus pada solusi, bukan hanya pada uang semata. Misalnya, kalau kalian jualan di TikTok Shop, jangan hanya sekedar jual produk murah. Buatlah konten yang menunjukkan bagaimana produk tersebut bisa menyelesaikan masalah para pelanggan atau customer. Kemudian, mindset yang ketiga yang harus kalian bangun, yang harus kalian miliki adalah belajar dari data, bukan perasaan. Nah, bisnis online itu penuh dengan data yang bisa dianalisis, mulai dari jumlah views, conversion rate, hingga customer behavior. Dan data-data itu bisa kalian, bukan hanya bisa, tetapi harus kalian gunakan untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan yang kalian ambil soal bisnis itu bukan sekedar insting, tapi berdasarkan data. Contoh, kalau kalian jualan di TikTok Shop, kalian harus lihat produk mana yang punya conversion rate tinggi, bukan sekedar yang menurut kalian bagus. Kalau kalian bikin konten nih, misalnya, kalian juga harus menganalisis video mana yang FYP, durasi tontonan, dan engagement rate. Bukan cuma feeling, kayaknya nih bagus gitu. Bukan hanya itu, bukan hanya feeling. Kalau kalian pasang iklan, misalnya, kalian jangan cuma berharap untung, cek juga ROAS-nya atau return on ad spend-nya. Kalau rugi ya segera optimasi. Yang mau saya bilang kira-kira begini, tanpa data, kalian bisa membuang uang sia-sia ke strategi yang nggak efektif. Oleh karena itu, menganalisis data itu bisa bikin kalian tahu mana yang berhasil dan mana yang harus diperbaiki. Sebagai sebuah contoh, kalau produk nggak laku, kalian bisa cek apakah masalahnya ada di harga, deskripsi, atau strategi pemasaran yang kalian lakukan. Kalau iklan nggak efektif, kalian cek tuh click-through rate-nya dan cost per kliknya. Bukan cuma ngandelin feeling dan berkata kayaknya kurang bagus deh, misalnya kira-kira gitu. Itu udah jelas kalian nggak pakai data. Terus kalau misalnya konten kalian sepi, kalian kan bisa ngecek tuh retention rate-nya seperti apa. Artinya apa? Artinya data itu penting untuk bisnis kalian. Bisnis yang mengandalkan data itu bisa dijamin bakalan bertahan lama. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, bahwa bisnis online itu ya perubahannya cepat banget gitu. Siapa yang bisa membaca data, dia nanti yang bisa beradaptasi dan kemudian menang. Artinya pebisnis sukses itu selalu mengandalkan angka dan fakta, artinya data, bukan sekedar feeling atau bahkan perasaan. Kemudian setelah mindset terbentuk, barulah kalian fokus untuk menemukan model bisnis yang tepat, model bisnis yang sesuai. Bisnis online itu ada banyak jenisnya, tapi kalau target kalian 100 juta dalam 1 bulan, maka memilih model bisnis yang scalable dan cepat berkembang itu harus kalian lakukan. Misalnya kalian bisa ambil dropshipping, affiliate marketing, jualan digital produk, atau jasa online. Dan yang paling penting, pastikan kalian memilih model bisnis yang sesuai dengan skill dan sumber daya yang kalian punya. Nah, kalau sudah memutuskan tuh model bisnis seperti apa yang bakal kalian lakukan, yang bakal kalian tempuh, sekarang tinggal menemukan produk atau jasa yang laris di pasaran, yang memiliki permintaan tinggi. Caranya, kalian harus riset pasar, gunakan Google Trends atau lihat produk laris di marketplace.
cek di Shopee, cek di Tokopedia atau TikTok Shop untuk melihat produk dengan penjualan tinggi. Kemudian kalian juga bisa cek kompetitor kalian, lihat apa yang mereka jual dan gimana mereka memasarkan produk mereka. Selanjutnya, kalian juga harus melakukan strategi marketing yang efektif. Ini paling penting juga. Gunakan TikTok dan Instagram Reels untuk menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat. Gunakan juga iklan berbayar seperti Facebook Ads dan TikTok Ads untuk bisa langsung mendapatkan banyak pelanggan. Berkolaborasilah dengan influencer yang sesuai dengan niche produk kalian untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli atau customer. Yang kalian harus tahu bahwa setiap kesuksesan itu pasti ada rahasianya, ada cara-caranya. Dan barusan saya udah bahas rahasia sukses dapetin 100 juta dalam sebulan dari bisnis online. Tapi ingat, peluang atau kesempatan itu nggak bakal nunggu kalian. Kalau kalian cuma nonton tapi nggak action, hasilnya juga bakal tetap nol. Mulai dari sekarang, eksekusi strategi yang udah saya jelasin barusan. Jangan takut gagal, karena orang sukses itu mereka yang berani nyoba. Kalau mereka bisa, kenapa kalian enggak? Tulis di komentar, siap action, biar saya tahu siapa-siapa saja yang benar-benar pengen atau mau sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena saya bakal terus kasih strategi bisnis online atau digital bisnis paling update ke kalian, biar kalian cuan terus. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, serta masukannya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.